Shalom, saudara kasih Tuhan. Pagi ini atau hari ini kita mau melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan. Tepatnya siang ini, saudaraku. Kemarin kita bicara tentang bebas dari hutang dan menjadi berkat. Kita akan lanjutkan setelah kita menyelesaikan tema satu ini untuk memperingati akan Paskah. Saya akan sampaikan satu tema atau kita belajar bersama tentang 6 rahasia Getsemani. Kenapa ini penting? Karena Yesus pun adalah Tuhan yang hampir setiap saat, setiap waktu dia hadir di Getsemani untuk berdoa kepada Bapa. Apa yang kita bisa pelajari dalam Getsemani ini, saudaraku? Dan saya ingin katakan kepada setiap saudara, bahwa saudara harus mempunyai Getsemani di dalam hidup saudara. Saudara harus mempunyai hidup saudara yang disebut Taman Getsemani. Kita akan baca ayatnya lebih dahulu di dalam Lukas 22 ayat yang ke-39. Dikatakan, "Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia." Hal yang menarik di sini adalah yang disebut sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Bukit Zaitun Getsemani adalah bagian yang dimana yang Tuhan kunjungi, yang Tuhan sering hadir di tempat itu. Jadi artinya bahwa kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dengan yang disebut dengan Getsemani. Getsemani bukan tempat retreat. Getsemani adalah tempat di mana Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Artinya bahwa setiap kita harus mempunyai Getsemani, artinya bahwa setiap kita ini harus mempunyai bagian yang disebut dengan doa. Biarlah Getsemani bukan menjadi tempat asing bagi kita. Doa bukan bagian di mana kita merasa sesak, tidak enak, membosankan. Tapi biarlah doa menjadi bagian dari hidup kita. Getsemani adalah bagian di mana kita bisa mengunjungi setiap saat. Mungkin rumah saudara tidak begitu besar, tapi memilikilah Getsemani di dalam rumah saudara. Saudara bisa punya tempat kecil atau dalam kamar saudara, dijadikan tempat di mana saudara bisa berbicara dengan Bapa yang disebut dengan Getsemani. Biarlah Getsemani tidak menjadi asing buat hidup saudara. Biarlah kehadiran kita, waktu-waktu doa kita adalah waktu yang betul-betul kita miliki dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, dikatakan dalam Lukas 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus mempunyai waktu yang luar biasa. Artinya bahwa Yesus tidak asing dengan Getsemani. Yesus tidak asing untuk berjumpa dengan Bapaknya dan berdoa. Bukan sesaat, tapi bisa pagi-pagi benar. Bisa semalam-malaman Yesus bersama dengan Bapa. Biarlah dalam hidup saudara ada Getsemani. Karena itu akan membuat saudara menang di dalam perjalanan Via Dolorosa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam rumah kami ada taman kecil, ruang kecil yang disebut Getsemani, di mana kami bisa berbincang, berkomunikasi, bertatap muka dengan Bapa di surga. Haleluya. Amin.